عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإنه لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حيثما كنتم كما قاله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بجماعة المسلمين وإياكم والفرقة ومن شد إلى النار. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang dengan cintanya memasukkan keridhaan ke dalam dada kita sehingga kita rela menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Yang dengan cintanya pula Allah memasukkan ke dalam dada kita sehingga kita pun mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menata dan meniti perjuangannya, mengikuti sunnah al-mutahharah yang ditampilkannya. Begitu juga dengan cinta Allah inilah yang telah dimasukkan ke dalam dada kita sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling mencintai, saling mengasihi, ruhamahu bainana, saling mencintai di antara kita. Ikhwatul iman, detik demi detik berubah menjadi menit, kemudian dari menit berubah menjadi jam, dari jam kemudian menjadi hari, dan sekarang sudah menginjak tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah. Tidak henti-hentinya kita membahas tentang makna hijrah agar kita senantiasa memacu diri untuk memahami tingkatan-tingkatan hamba Allah, untuk memacu diri meningkatkan pengetahuan dan amal. Kalau kita mau meneliti bagaimana perpindahan dari level ke level berikutnya dalam beragama ini, kalau kita mengkaji bagaimana syariat yang diturunkan di Mekah, maka dapat kita pahami bahwa syariatnya lebih banyak masih bersifat aqidi, bersifat akidah, keimanan, teoritis, ilmiah yang masih bersifat teori dan bersifat keilmuan. Kemudian tolak hijrahlah. Dari tolak hijrah ini kemudian dapat dianalisa dan diteliti bahwa kehidupan di Yasrib mulai menunjukkan syariat-syariat yang diturunkannya, menunjukkan bahwa syariatnya bersifat tatbiqi, bersifat pelaksanaan, aplikatif, realisasi dari apa yang sebelumnya menjadi akidah. Ini tahapan hijrah yang kemudian menurut para ulama bahwa hijrah itu paling tidak dibagi menjadi dua pandangan. Pertama adalah hijrah makani, hijrah tempat. Sebagaimana tadi
dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya min Makkah al-Mukarramah ila Yathrib, kepada Yathrib. Dari Yathrib nanti juga tidak berhenti sejarah pengembangan Islam ini. Karena sesungguhnya hakikat kedua hijrah itu adalah hijrah ma'nawi, yaitu bisa saja hijrahnya bukan hijrah tempat, tapi maknawi harus dilakukan. Maka ada hadis mengatakan bahwa al-muhajiru man hajara man Allahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan, berpindah dari sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, menuju kepada, atau sesuatu yang dicegah oleh Allah Azza wa Jalla, menuju sesuatu yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Manallahu anhu, dia berpindah dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat apa yang diinformasikan oleh Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Merujuk kepada sabda Rasulullah bahwa la hijrata ba'dal fathi walakinna jihadun wa niyyatun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, kalau memperhatikan ayat tadi Al-Baqarah ayat 218, Allah menegaskan sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman, telah menyatakan syahadatnya, dan orang-orang yang kemudian mereka hijrah, berpindah, baik berpindah makani pada saat itu maupun berpindahnya hijrahnya ma'nawi, kemudian wajahadu, dan mereka berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka itu ulaika yarjuna rahmatullah, mereka lah yang mengharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Menarik untuk diteliti, di sini ada dua isim mausul. Innal ladzina amanu, biasanya sering kita temukan begini, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu, itu sudah cukup. Tapi ini menarik, dalam ayat ini kata alladzina disebut dua kali. Innal ladzina amanu wal ladzina jahadu, atau wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman. Ada orang beriman tapi mereka tidak berhijrah, mereka tidak juga melakukan jihad dalam pengertian kita. Ini mereka siapa digambarkan? Nanti bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 99, 100 dan seterusnya. Orang-orang yang tertahan hijrah. Maka kemudian mereka ketika perang berhadapan dengan kaum mukminin akhirnya. Nah, maka di sini diilustrasikan ada orang beriman tapi tidak berhijrah. Tapi ada orang beriman dan juga ada orang yang berhijrah dan berjihad. Ini alladzina disebut dua kali. Tetapi dua-duanya yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Para ulama memberikan beberapa definisi. Di antara yang saya dapat pahami adalah rahmat Allah itu adalah memberikan daya dan upaya, atau rahmat itu adalah memberdayakan pihak lain yang dianggap oleh pihak tersebut sebagai sesuatu pihak yang tidak berdaya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, maka diberi nama, Allah punya nama Ar-Rahman atau Ar-Rahim, karena Allah telah memberikan daya kepada makhluknya, telah memberikan kekuatan, memberikan tenaga kepada makhluknya sehingga makhluknya berdaya. Maka Allah disebut Ar-Rahman. Nah, sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya disebut rahmah. Seorang suami melihat istrinya tidak berdaya, kemudian memberikan bantuan sehingga istrinya tadi menjadi berdaya, atau seseorang yang diberikan kekuatan, baik itu kekuatan dari
maka dia adalah pelaku rahmat. Kalau kita melihat bahwa sekarang sedang membangun masjid, merenovasi masjid, kemudian kita memberikan daya, power, kekuatan, dalam hal ini bisa finansial, bisa tenaga, bisa macam-macam, maka kita termasuk orang yang melakukan rahmat. Maka jika ayat mengatakan ciri umat Nabi Muhammad itu ruhama'u bainahum, mereka saling memberi rahmat sesama mereka, maka maksudnya saling memperkuat, karena rahmat tadi ya, saling memberikan tenaga, memberikan potensi, sehingga mereka menjadi umat yang terbaik, khairul ummah tadi. Maka ruhama'u bainahum itu maksudnya saling kasih sayang, itu maksudnya ada saling menyokong. Bahwa kemudian mereka berbeda, itu manusia, itu sunatullah. Perbedaan itu sunatullah. Yang tidak boleh adalah perpecahan, karena perbedaan itu sunatullah. Pernah dijelaskan bahwa perbedaan itu bukan hanya terjadi kepada orang awam, bahkan perbedaan pun bisa terjadi kepada orang alim. Bahkan perbedaan pun bisa terjadi di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan perbedaan pun bisa terjadi di kalangan para nabi. Bahkan perbedaan itu pun bisa terjadi di kalangan para malaikat. Mahujatukum ya aqidah kami. Apa hujahnya wahai saudaraku yang mulia? Nah, sauqaddimu hujjah. Aku akan kemukakan hujahnya. Kalau kita sesama orang awam berbeda pendapat, itu sudah tidak harus dibuktikan, memang faktanya begitu. Tapi kalau orang alim, kenapa orang alim juga berbeda pendapat? Saya kemukakan faktanya. Faktanya orang alim pun dapat kita lihat minimal mazhab yang kita kenal itu ada 4. Apakah para imam mazhab ini orang yang tidak berilmu? Al-jawabu humul ulama'u, mereka itu para ulama. Tapi mereka berbeda pendapat. Faktanya jelas. Apakah juga para sahabat berbeda pendapat? Al-jawabu na'am, iya, berbeda pendapat juga. Tapi mereka kemudian berbeda pendapat tidak mengakibatkan perpecahan yang dilarang oleh syariat. Mereka tetap hijrah dari keburukan kepada satu kebaikan. Ada satu hal yang sudah baik, kemudian mereka berpindah kepada yang lebih baik, kepada yang lebih baik, sampai pada yang mereka sampai kepada tingkat yang paling dicarinya, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah juga di kalangan Nabi ada beda pendapat? Nah, kalau kita mau meneliti Quran, bagaimana perbedaan pendapat antara Nabi Harun dengan Nabi Musa? Sehingga Nabi Harun dipegang jenggotnya oleh Nabi Musa. Sehingga kata Nabi Harun, wahai anak ibuku, ya dan umat, wahai anak ibuku, jangan perlakukan aku seperti ini. Nanti Bani Israel akan membuli aku, akan merendahkanku. Itu Nabi Harun dan Musa, beda pendapat. Apakah juga kemudian di kalangan para malaikat terjadi? Nah, Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa di zaman Bani Israel ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Ja'ahada rajul ila alim min Bani Israel, maka dia datang kepada ulama di kalangan Bani Israel. Summa qala lahu, dia berkata kepada alim tersebut, ya Syekh, uridu at-taubah, aku ingin taubat. Limana turidu antamu, kenapa engkau ingin bertobat? Qala hadza rajul, laki-laki mengatakan, karena saya telah membunuh 99 orang. Kata alim tersebut, 99 orang? La yumkin rabbuka yaghfir lak. Tidak mungkin Tuhan kita, Tuhan kamu akan menerima tobatmu. Maka fa'al hadzal rajul. Mana ada apa yang terjadi kemudian? Maka pemuda ini, laki-laki ini di kalangan Bani Israil itu membunuhlah alim tersebut. Maka terjadilah dia telah membunuh 100 orang. Kemudian hadzal rajul, kemudian laki-laki ini pergi meninggalkan tadi. Kemudian dia sampai kepada ulama lain, alim di kalangan Bani Israil yang kedua. Kemudian dia kemukakan maksudnya. Maka Allah hadzal alim. Kemudian apa yang dikatakan oleh ulama ini? Kata ulama tadi, pergilah kau ke satu tempat namanya kada wa kada, disebutkan satu tempat ahli taubat. Kemudian apa yang terjadi? Laki-laki itu kemudian menuju kampung tersebut, kampungnya para ahli taubat,
Walakinna madza hadatha, apa yang terjadi di tengah jalan, nisfus saat di tengah perjalanan, ja'ahul mautu, datang kepadanya kematian. Fakhtalafal malakan, maka berikhtilaflah, berbeda pendapatlah dua malaikat. Yang satu malaikat rahmat mengatakan bahwa dia sekarang menjadi ahlul jannah, tapi malaikat azab mengatakan bahwa dia tetap menjadi ahlun nar karena belum sampai ke tujuannya. Kemudian Allah mengutus malaikat yang ketiga sebagai penengah, maka kemudian dihukumnya diukur. Hadis itu tidak mengatakan dengan apa ukurannya, tetapi kemudian dijadikan, dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah menjadikan tujuannya menjadi dekat kepada orang tersebut dan negeri yang ditinggalkan yang semakin menjauh. Maka asbaha wa aqrabu ila rahmatillah, maka jadilah orang tersebut dekat kepada rahmat Allah, ai ahlul jannah. Ini para malaikat saja berbeda pendapat. Artinya kalau di antara kita berbeda pendapat, maka tidak boleh menjadikan perpecahan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Mereka harus tetap satu jamaah, jamaahnya umat Nabi Muhammad, jamaatul muslimin, sebagai Nabi serukan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, talzamu jamaatul muslimin wa imamahum. Inilah hijrah yang harus kita bangun terus menerus, sehingga di antara kita bukan saling membenci, saling menjatuhkan, tapi yang ada saling mengasihi. Siapa yang ingin dikasihi oleh Allah, maka kasihilah umat Nabi Muhammad. Barang siapa yang ingin dibantu oleh Allah, maka bantulah umat Nabi Muhammad SAW. Tentu para ikhwan sekalian, kalau dikaitkan dengan salawat, siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, maka Allah pun akan melimpahkan rahmat dan salawatnya kepada orang tersebut dan keluarganya. Maka itulah kenapa kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat ini kepada Nabi SAW dan keluarganya, kepada para sahabatnya. Maka akan muncullah berbagai macam salawat atas Nabi. Ada Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi, ada yang sampai begitu. Tapi ada seperti tadi dikemukakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ada lagi bacaan yang di dalam salat, salawatnya banyak yang diajarkan oleh Nabi, sekaligus kemudian diramu oleh para ulama, maka muncul pula salawat-salawat yang lengkap. Maka oleh sebab itu ikhwatul iman, hijrah harus mendorong kita, menjadikan kita lebih baik, menjadi umat yang lebih baik, karena memang ini pernah dicapai oleh nenek moyang kita para sahabat radhiyallahu alaihim, diabadikan di dalam Al-Quran Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah yang kelima. Maka kalau dulu kita tidak paham tentang Islam, maka ingatlah kepada upaya untuk memahami Islam dengan cara thalabul ilmi. Dari situ, dari kita sudah punya ilmu, tingkatkan hijrah kepada apa? Kepada amal. Kalau sudah amal, sudah dakwah dengan amal, tingkatkan agar amal itu betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian ikhlas mengantarkan kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman, saya ingin kemukakan gambaran yang seperti tadi, kesimpulan meningkatkan lebih baik. Intinya bahwa hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lebih baik. Itu intinya. Kita lihat dari Mekah tidak bisa melaksanakan Islam secara kafah, pindah ke Yasrib, pindah dulu ke Yasrib, bukan ke Madinah, ke Yasrib. Di Yasrib kemudian yang asalnya teoritis, akidi, menjadi aplikatif, menjadi tatbiqi. Maka karena dilaksanakannya syariat di Yasrib, maka Nabi mengganti Yasrib menjadi Madinah, Madinatul Munawwarah. Kenapa Nabi memberi namanya Madinatul Munawwarah? Kota yang disinari. Disinari dengan apa? Lampu beberapa abad kemudian baru ditemukan. Itu abad ke-7 hijrah itu. Sementara waktu Thomas Alva Edison menemukan
diterangi dengan cahaya bernama Al-Quran. Al-Quran menjadi gaya hidupnya, kehidupannya menjadi masyarakat yang Qur'ani. Karena kehidupannya sudah menjadi masyarakat yang Qur'ani, maka Nabi mengganti namanya dari Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah, tempat atau kota yang disinari oleh Al-Quran tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membangun peradaban Islam ini dari yang kecil menjadi menjadi besar, sampai pada akhirnya kita mengaplikasikan seluruh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai syariat Allah Azza wa Jalla itu terwujud, sehingga tempat kita pun menjadi tempat Al-Munawwarah yang disinari oleh syariat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ayuhal hadirun, tidak henti-hentinya khatib senantiasa menasihati dirinya dan orang-orang yang ada di hadapannya yang ia berusaha untuk mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena nasihat takwa inilah yang merupakan master dari berbagai macam nasihat. Dia menjadi rujukan bahwa nasihat itu harus mengarahkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ada di antara kita justru menjadi bosan jika dia nasihati dengan takwa, karena ia belum mengenal fungsi dari nasihat takwa. Di antaranya karena dia tidak mengerti maksudnya. Maka kemudian jangankan kita, bapak moyang kita Umar bin Al-Khattab pun pernah tidak mengerti tentang makna takwa ini. Maka kamu merujuk kepada tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa takwa itu adalah engkau senantiasa ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Kedua, senantiasa engkau bersyukur kepada nikmat Allah yang diberikannya kepada kita dan tidak mengkufurinya. Ketiga, senantiasa melaksanakan perintah Allah sekemampuan kita dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? Ubay balik bertanya, "Wa ma ra'yuka ya Umar, bagaimana pendapatmu jika kau berjalan di kegelapan malam di jalan yang licin penuh onak dan duri?" Maka kata Umar bin Al-Khattab, "Demi Allah, aku akan berjalan berhati-hati, menyesuaikan diri sehingga aku tidak terpleset kepada onak dan duri tadi." Maka kata Ubay, "Ha huwa taqwa." Takwa itu adalah kau berjalan menuju Allah, menyesuaikan diri dengan aturan Allah, sehingga dengan itu kamu tidak terpleset kepada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi Allah, dibimbing oleh Allah, sehingga senantiasa berjalan di atas ketakwaan. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين الموحدين في فلسطين خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. اللهم ألف بين المسلمين بجماعة المسلمين كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.